Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita akan membahas berbagai hal mengenai IoT. Baik, berbicara mengenai IoT, di video kali ini kita akan membagi menjadi 6 submateri pembahasan kita mengenai IoT. Yang pertama adalah pengertian atau definisi, lalu yang kedua adalah sejarahnya IoT, ketiga manfaat dari IoT, keempat adalah prinsip, yang kelima cara kerja, dan yang keenam adalah contoh alat. Baik, berbicara mengenai definisi atau pengertian dari IoT, IoT sendiri merupakan singkatan dari kalimat Internet of Things. Nah, IoT ini merupakan sebuah konsep pemikiran di mana kita akan membangun sebuah sistem yang menghubungkan berbagai perangkat elektronika yang pada umumnya kita temui sehari-hari dengan internet. Nah, misalnya seperti perangkat sensor, lampu, kulkas, bahkan AC atau air conditioner sekalipun bisa kita hubungkan ke internet. Nah, perangkat-perangkat elektronik yang terhubung ke internet ini kita sebut kemudian dengan istilah smart device. Nah, tujuan kita menghubungkan perangkat-perangkat elektronik tersebut ke internet adalah untuk bisa dikendalikan melalui internet, berbagai akses dengan perangkat-perangkat lain yang terhubung ke internet dan juga kendali pintar lainnya. Fauzi Behman dan juga Kuoku dalam bukunya yang berjudul Collaborative Internet of Things mendefinisikan IoT sebagai istilah yang dimaksudkan dalam penggunaan internet, komputasi yang bersifat mobile dan konektivitas kemudian menggabungkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, membahas tentang sejarah dan perkembangan dari IoT, perkembangan IoT mulai terlihat sejak adanya teknologi wireless dan nirkabel, microelectromechanical, quick response, dan tentunya juga jaringan internet. Tahukah kamu bahwa perangkat pertama yang terkoneksi dengan internet adalah sebuah pemanggang roti? Lalu, pada tahun 1994, Steve Mann menciptakan IoT lainnya dalam bentuk WIRCam. Di tahun 1997, Paul Szabo menemukan teknologi sensor yang bisa digunakan pada berbagai perangkat. Lalu pada akhirnya, di tahun 1999, Kevin Ashton yang merupakan direktur Auto ID Center dari MIT membuat sebuah konsep Internet of Things yang terkenal sampai sekarang. Pada tahun yang sama, mesin dengan sistem berbasis RFID atau Radio Frequency Identification juga ditemukan. Nah, pada tahun ini perkembangan Internet of Things dimulai. Mulai dari inovasi RFID yang membantu pelacakan barang melalui frekuensi radio secara remote atau jarak jauh, sampai inovasi dalam objek display data. Sampai saat ini, teknologi IoT masih saja terus berkembang dan semakin stabil. Bahkan sebuah riset mengatakan 20% dari target akan menggunakan IoT dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Internet of Things berdiri dengan berbagai unsur penunjang. Beberapa unsur diantaranya adalah sebagai berikut: sensor, konektivitas, data processing, dashboard atau user interface. Sensor adalah salah satu perangkat yang berguna untuk mengumpulkan data atau informasi dari objek yang diinginkan. Sensor memiliki berbagai bentuk, misalnya GPS, kamera, scanning, barcode, dan lain sebagainya. Konektivitas atau sambungan atau jaringan. Dari konektivitas ini, informasi atau data yang ada akan dikumpulkan ke sistem. Tanpa adanya konektivitas, data ini tidak akan sampai ke sistem dengan baik. Membicarakan konektivitas, tidak hanya dari Wi-Fi atau data seluler. Data processing. Data processing ini adalah menyimpan dan memproses data, di mana prosesnya terjadi pada sistem cloud. Data bisa sampai ke sistem cloud ini berkat adanya konektivitas seperti yang dijelaskan di atas. Prinsip Internet of Things atau IoT. Istilah Internet of Things terdiri dari dua bagian utama, yaitu internet yang mengatur konektivitas dan things yang berarti objek atau perangkat. Secara sederhana, kamu memiliki things yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data dan mengirimkannya ke internet. Data ini dapat diakses oleh things lainnya juga. Yuk simak penjelasan singkat masing-masing prinsip di bawah ini. 1. Big Analog Data. Big Analog Data bisa didapatkan dari berbagai macam sumber yang sifatnya alami seperti cahaya, sinyal radio, getaran, suhu, dan sebagainya, serta bisa dihasilkan oleh peralatan mekanis atau elektronik. Big Analog Data adalah tipe Big Data yang terbesar dan tercepat jika dibandingkan dengan tipe Big Data lainnya, sehingga dalam banyak hal Big Data analog diperlukan atau diperlakukan secara khusus.
Yang kedua, perpetual connectivity. Perpetual connectivity merupakan konektivitas yang terus-menerus menghubungkan perangkat ke internet. IoT yang selalu terhubung dan aktif dapat memberikan 3 manfaat utama, seperti yang pertama yaitu monitor, pemantauan berkelanjutan yang memberikan pengetahuan berisi informasi real time tentang penggunaan suatu produk atau pengguna di lingkungan industri. Yang kedua, maintain. Pemantauan berkelanjutan memungkinkan kita untuk melakukan peningkatan atau tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, motivate. Konektivitas yang konstan dan berkelanjutan dengan konsumen atau pekerja memungkinkan pelaku usaha atau pemilik organisasi untuk memotivasi orang lain membeli produk, mengambil tindakan, dan sebagainya. Prinsip yang ketiga yaitu really real time. Definisi real time untuk IoT berbeda dari definisi real time pada umumnya. Real time sebenarnya dimulai dari sensor atau saat data diperoleh. Real time untuk IoT tidak dimulai ketika data mengenai switch jaringan atau sistem komputer. Banyak sekali contoh dari penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa Anda sadari sangat dekat dengan Anda. Berikut merupakan beberapa contoh bidang yang telah menerapkan teknologi IoT. Salah satu contoh dari keberadaan IoT dalam dunia kesehatan adalah membantu dalam proses pendataan detak jantung, mengukur kadar gula tubuh, mengecek suhu tubuh, dan lain sebagainya. Dalam penerapan sensor cahaya, mampu untuk mengurangi penggunaan energi listrik. Dengan sensor tersebut, mampu menangkap partikel cahaya, sehingga saat cahaya tersebut banyak, maka lampu akan mati. Namun, saat tidak ada pasokan cahaya, maka lampu akan otomatis menyala. Dengan IoT, mampu untuk mengontrol berbagai sistem lalu lintas saat kondisi macet maupun sepi, sehingga mampu mengurangi resiko angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Ada 3 fungsi IoT yang bisa dirasakan Anda sebagai penggunanya. Apa saja? Yang pertama, efisiensi. IoT menjadi penunjang efisiensi kerja dan aktivitas sehari-hari. Karena semakin banyaknya jenis koneksi yang diciptakan, semakin kecil jumlah waktu Anda dalam menyelesaikan tugas. Dengan demikian, efisiensi kegiatan Anda akan terjaga dengan IoT. Yang kedua, monitor kegiatan secara praktis. IoT dapat membantu Anda mengontrol dan memonitor seluruh kegiatan lebih mudah, bahkan dapat merekomendasikan alternatif kegiatan atau pekerjaan yang lebih gampang. Yang ketiga, koneksi lebih mudah. Konektivitas antar perangkat akan menjadi lebih mudah karena semakin baiknya koneksi antar jaringan berjalan, maka sistem perangkat IoT Anda akan berjalan cepat dan efektif.